My Google Business ini ya, Google Google My Business Business. Ya. dan Facebook fanpage. Jadi ada 3 langsung nih hari ini pendalamannya. Google My Business, kemudian Facebook, kemudian fanpage. Teman-teman, Facebook untuk bisnis itu berbeda dengan Facebook yang biasa kita punya ya, kita miliki Facebook pribadi. Karena Facebook untuk bisnis itu nanti otomatis pihak Facebook itu akan mengklasifikasikannya. Ini Facebook bisnis, ini Facebook pribadi. Kalau Facebook pribadi kan kita bisa foto, selfie sana sini gitu ya. Kalau Facebook bisnis tentu isinya tentang bisnis kita. Dan nanti kita akan juga hari ini akan diberikan pendalaman dan pendampingan untuk fanpage kita ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 9:01. Tibalah saatnya kita masuk ke sesi pertama pendalaman dan pendampingan dari PAUD from Home. PAUD Berdikari Himpaudi atau Teacherpreneurship kita. Karena PAUD, jadi ada PAUD ini, Pak Doni jadi keserimpet. Oke, topik untuk kita hari ini adalah pendalaman dan pendampingan tentang Google My Business, Facebook Business, dan juga fanpage. Nah, dipersilahkan kepada seluruh peserta PAUD Berdikari, bagi yang belum memahami atau bagi yang sudah memahami dan sudah memiliki, boleh nanti dilihat oleh Pak Doni, dievaluasi dan dipunten ya Pak Doni ya. Siap. Dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian sesi kita adalah sesi pendalaman dan pendampingan. Apakah itu pendalaman dan pendampingan? Yaitu sesi di mana seluruh peserta PAUD Berdikari diberikan kesempatan jika ingin mendalami lebih dalam tentang apapun di dalam materi-materi yang telah kita sampaikan sebelumnya di 8 sesi sebelumnya. Kemudian kita bisa bertanya banyak kepada Pak Doni untuk hari ini dan ada tiga tema ya, ada 3 hal yang bisa kita tanyakan lebih dalam. Mungkin kemarin ada yang masih keteteran gitu, mungkin karena misalnya nih pemberi narasumbernya kemarin itu kok cepat sekali gitu. Mudah-mudahan dengan Pak Doni teman-teman bisa lebih paham lagi sehingga akhirnya teman-teman semua bisa punya Google My Business, bisa punya Facebook Business, dan bisa punya fanpage-nya. Untuk itu kita mulai acara kita dengan berdoa terlebih dahulu, Pak Doni. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan di sesi pertama pengayaan dan bimbingan untuk kita kali ini. Kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya persilahkan kepada Pak Doni untuk memandu acara kita, untuk menyampaikan bimbingannya, untuk menyampaikan pembekalannya dan pengayaannya untuk kita semua. Persilahkan kepada Pak Doni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda sekalian, ayah bunda ya. Luar biasa sekali, semoga semua tetap semangat ya, tetap sehat di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ya, moga-moga tidak mengurangi semangat bunda-bunda sekalian untuk berbisnis, belajar, berkarya ya. Nah, selama 4 pekan ke depan ya insya Allah mungkin nanti sampai tanggal 29 September ya insya Allah kan kita penutupan. Jadi masih ada beberapa pekan. Betul. Kita akan lakukan pendalaman dan sebenarnya istilahnya pengayaan yang lebih tepat kayaknya ya, pengayaan karena gitu ya, ada materi-materi ya, tambahan yang mungkin perlu disampaikan juga. Nah, kalau pendalaman ini sebenarnya mengulang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Rizal. Cuma karena kemarin pada saat materi memang Pak Mas Rizal ini kan materinya banyak gitu ya, sehingga mungkin menjelaskannya itu cepat. Nah, kemarin saya membaca, kelihatannya teman-teman ini banyak kesulitan untuk ini ya, untuk mengikuti
terutama hal-hal yang sifatnya teknis nih, seperti misalnya membuat Google My Business atau membuat fanpage dan segala macamnya. Nah, di sesi pendalaman hari ini kita akan mengulas lebih dalam lagi, lebih 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 teknis lagi, lebih pelan-pelan lagi gitu ya. Bagaimana kita membuat Google My Business dan Facebook fanpage ya. Nah, saya mohon izin untuk share screen ya. Oke ya. Oke, jadi hari ini materi kita adalah Google My Business dan membuat fanpage di Facebook. Tapi sebelum kita membuat Google My Business dan fanpage, saya mau perkenalkan dulu satu tools, ya, satu alat, satu aplikasi yang sangat bermanfaat sekali, ya, baik ini untuk keperluan bisnis ataupun untuk keperluan pendidikan, ya. Mungkin ayah bunda sebagian sudah pernah pakai atau sudah familiar, ya. Nama aplikasinya adalah Canva, ya. Nah, ini alamatnya canva.com. Mungkin ayah bunda semua sudah pernah pakai, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini tools kalau menurut saya sih sangat bermanfaat sekali, ya. Sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu sekali, ya. Nah, di Canva ini kita bisa membuat semacam logo atau postingan atau apapun gitu ya yang bagus dan yang menarik gitu ya. Mungkin kalau bikin postingan foto biasa nggak terlalu bagus gitu ya, tapi gimana caranya bisa dikemas dengan lebih bagus ya. Nah, pastikan nanti ayah bunda punya ini ya atau bisa mengakses aplikasi ini ya. Nah, kalau bunda menggunakan laptop atau komputer bisa langsung ke canva.com ya, canva.com. Ini ada aplikasinya juga di Play Store ya, di Google Play Store ada aplikasinya. Nah, nanti bisa di-download. Kalau misalnya pengen di-download, bisa di-download. Tapi kalau misalnya tidak, bisa pakai laptop atau komputer. Nah, untuk masuk ke Canva ini, ya, ayah bunda cukup login saja menggunakan ini, sign up with Google. Ya, sign up with Google. Ya, kalau sudah punya akun Google, ya, bisa langsung sign up dengan akun Google-nya. Nah, ini saya sign up dengan akun Google, gitu ya. Nah, ini akun Google saya, tinggal dipilih. Ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ya. Oke. Ini ada, kalau mau lihat-lihat sebentar boleh take a look gitu ya. Tapi kalaupun misalnya tidak masalah ya. Ini semacam tutorial singkatnya lah ya. Oke ya. Nah, apa yang akan kita lakukan nih dengan Canva ini? Nah, di Canva ini kita akan membuat logo dan membuat gambar sampul. Nah, karena nanti di Google My Business dan di Facebook Fanpage, dua-duanya harus ada nih. Dua-duanya harus ada. Kita harus punya logo perusahaan kita atau logo bisnis kita, dan kita juga harus punya gambar sampul. Ya, nanti saya akan kasih lihat. Ya. Nah, di Canva ini kita bisa bikin macam-macam. Ya, ini ada logo, ada video, Instagram post, presentation, poster, Facebook post, macam-macam. Nah, mungkin sekarang kita belajar dulu bagaimana membuat logo. Nah, ini diklik saja. Di sini nanti ada pilihan logo gitu ya. Nah, jadi kalau mau buat logo nggak usah repot-repot. Ini gimana caranya? Ya, buat orang yang awam sekalipun ya, yang nggak bisa desain grafis istilahnya ya, yang nggak punya skill desain grafis nih seperti saya kan tidak belajar desain gitu ya. Cukup dengan Canva ini kita bisa membuat logo yang bagus ya. Nah, di sini sudah ada template yang bisa kita pilih ya. Ini ada template yang bisa kita pilih gitu ya. Tinggal nanti kita pilih nih mana yang menurut kita cocok sesuai dengan karakter bisnis kita ya. Misalnya saya mau membuat bisnis bimbel gitu ya. Saya mau membuat bisnis bimbel ya. Nah, di sini ada kategorinya nih. Kalau mau bisnis cafe, nih logonya kayak gini ada. Mau bisnis DJ, ada games, ada beauty, ada gitu ya. Nah, kalau misalnya, nah education ada nih. Karena saya mau bikin bisnis bimbel, ya saya pakai logo yang education ya. Ini cuma ada 2 pilihan, tapi kalau diklik select see all ya, see all di sini. Nah, ini banyak nih ya, macam-macam gitu ya. Nah, macam-macam nih ya. Tinggal mau pilih yang mana gitu ya. Misalnya saya mau pilih yang ini deh. Ini tinggal diklik saja. Nah, nanti dia muncul nih ya, muncul. Tinggal di sini nanti diganti dengan nama perusahaan kita ya, nama bisnis kita. Ya, misalnya
Saya mau ganti dengan nama bimbel saya nih, misalnya, ini misalnya saja contoh ya, tidak harus beneran gitu ya. Bimbel asik, nah misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sini tinggal ditambahkan misalnya kalau mau dikasih semacam tagline ya, istilahnya tuh tagline, kalau dalam marketing tuh istilahnya tagline. Ya, misalnya bimbel asik ini belajar asik, gurunya asik, pelajarannya tempatnya asik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau mau diatur ini kan kayaknya tulisannya kebesaran nih. Nah, mau dikecilin, nah, kita bisa ini ya. Kita kecilkan nih. Misalnya saya mau bikin 1 baris aja gitu ya. Kalau mau diganti fontnya juga bisa. Nah, ya diganti fontnya gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Nah, ini kalau mau saya naikin sedikit, ini kan karena gambarnya menggabung gitu ya. Ini bisa kita ungroup, diklik kanan saja, nanti pilih ungroup. Nah, ini saya naikin gitu ya. Nah, mungkin tulisannya kurang besar. Nah, saya kasih panjang ya. Nah, gini misalnya ya. Nah, ya. Jadi deh ya, logo gampang ya. Ini gampang banget ya. Kalau nggak suka dengan ini bisa pilih yang lain ya. Dan ini gratis ya. Ini tulisannya ada free, free artinya gratis ya. Nah, kalau misalnya kita sudah oke gitu ya. Ini gambarnya kalau misalnya mau diganti juga bisa. Di sini ada elements ya. Di sebelah kiri ada menu elements, tinggal kita pilih. Misalnya mau pilih yang mana gitu ya. Bisa ya. Di sini banyak macam-macam. Tapi kalaupun misalnya tidak mau diganti ya nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita download nih ya, kita download. Ini sini ya sudah ada tombol downloadnya. Klik download ya sebagai PNG ya. Oh, rupanya ini gambarnya bayar nih ya. Kita diminta untuk membayar ya karena gambarnya bayar. Nah, karena gambarnya bayar kita ganti aja dengan gambar yang lain ya. Misalnya saya mau cari gambar tentang buku. Nah, ini ya. Nah, ini gratis nih. Free. Ini saya seret aja. Nah, ya. Kalau mau dikecilin boleh gitu ya. Nah, dikecilin boleh gitu ya. Nah, ini banyak nih ya. Nah, cuma hati-hati ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau yang berbayar di sini ada tandanya nih, ada gambar mahkota, tulisannya Pro. Nah, ini kita harus bayar. Tapi kalau yang tidak ada nih seperti ini nih gratis nih. Ya, gratis ya. Nah, ini gratis nih. Nah, ini ya gratis ya. Nah, misalnya ini nih. Ya. Saya ganti deh gambar ini biar putih semua ya. Nah, ini gratis nih ya. Coba kita download. Nah, ya. Bisa di-download nih. Ya, kita download saja. Ya, kemudian kita diminta tunggu sebentar ya. Nah, logonya sudah berhasil di-download ya. Jadi kita sekarang sudah punya logo ya. Nah, sekarang kita akan membuat satu lagi cover ya atau gambar sampul ya. Gambar sampul untuk Facebook fanpage kita ya. Nah, ini ada nih, kalau kita klik di sini ya, kembali ke home. Ya, ini kita, oh ya, ini tidak perlu disimpan karena dia secara otomatis akan tersimpan ya. Jadi tidak perlu disimpan ya, dia akan secara otomatis tersimpan ya. Kemudian kalau sudah, ini bisa kita close sebenarnya ya. Kita close saja. Nah, kita kembali ke home ya. Kita kembali ke home. Nah, di sini kita bisa bikin Facebook cover ya. Nah, ini juga penting nih. Facebook cover ini nanti akan kita gunakan untuk di fanpage. Jadi dua hal yang perlu kita siapkan adalah logo dan Facebook cover ya, Facebook cover ya. Nah, di sini sudah ada berbagai macam Facebook cover. Kita mau pilih yang mana gitu ya. Kita mau pilih yang mana? Misalnya saya mau pilih yang ini ya, saya pilih yang ini. Tinggal diklik saja.
Nanti dia akan terbuka ya. Nah, gambarnya seperti ini nih ya. Kalau misalnya kita nggak terlalu suka, kita bisa pilih gambar lain, misalnya ini ya, template lain. Nah, gini ya, misalnya gini. Nah, di sini tinggal kita ganti nih dengan nama perusahaan kita nih. Misalnya tadi Bimbel Asik gitu ya. Nah, ini tagline-nya tadi ya. Jangan lupa nama perusahaan dan tagline-nya ya. Jadi nanti ayah bunda harus bikin nama perusahaannya dan tagline-nya ya. Tadi apa? Belajarnya asik, gurunya asik gitu ya. Tempatnya juga asik gitu ya. Tadi saya lupa tagline-nya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini kalau misalnya kebesaran ya tinggal kita kecilkan saja. Nah, gitu ya. Cuma nih gambarnya nggak nyambung nih bimbel, tapi gambarnya kok gambar gedung-gedung gitu ya. Nah, kita bisa ganti gambarnya di sini, di sebelah kiri ini ada menu foto. Nah, di menu foto ini ya kita bisa pilih. Ini ada banyak kategori. Misalnya yang berkaitan dengan bisnis saya, school. Ya, saya pilih aja gambar school. Nah, ini sama nih. Gambar ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, nanti ayah bunda tinggal cari yang tulisannya free. Ya, tulisannya free. Ya. Nah, misalnya ini nih. Ya. Nah, oh ya. Nah, supaya gambar gedung ini bisa diganti dengan gambar ini, caranya ini diklik ya, gambar yang di sini nih, gambar bangku sekolah ini diklik, tahan pelan, kemudian seret pelan-pelan sampai dia gambarnya ganti. Nah, kalau gambarnya sudah terganti, baru kita lepas. Lepas tombol mouse-nya kita lepas ya. Jadi caranya misalnya klik gambar yang mau diganti gitu ya, klik ya di sini, tahan tombol mouse-nya, kemudian seret pelan-pelan sampai dia gambarnya tergantikan gitu ya. Gambarnya tergantikan. Nah, misalnya ini nih, saya mau pakai ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah ya, ini misalnya saya mau ganti fontnya dengan yang lebih asik nih. Di sini juga ada pilihan fontnya nih ya. Misalnya ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah tinggal di-download ya, kita download. Kemudian klik tombol download ya. Klik tombol download. Nah, sudah terdownload ya. Jadi kita sekarang sudah punya logo dan sudah punya cover ya, atau gambar sampul ya. Karena logo dan gambar sampul ini nanti akan dipakai untuk di Google Business kita ya. Nah, kalau sudah ini bisa di-close saja ya. Bisa di-close ya, karena dia otomatis akan tersimpan ya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita masuk ke Google My Business ya. Jadi ayah bunda yang kemarin sudah sempat membuat Google My Business atau yang belum, ya kita ulangi lagi materinya dari awal ya. Untuk masuk ke Google My Business ya, bisa langsung ketikkan di URL business.google.com. Business.google.com. Sebentar. Atau saya jangan pakai akun ini. Saya ganti akun dulu ya. Nah, ini aja. business.google.com. Gambarnya kira-kira begini nih, gambar depannya ya. Gambar depannya seperti ini ya. Nah, karena kita belum punya Google Business, ini misalnya saya belum punya Google My Business nih. Untuk bimbel asik saya belum punya Google My Business. Nah, saya akan buat langkah-langkahnya nanti seperti apa. Nah, pertama kita login dulu ya. Login, kemudian setelah login ya, kita diminta untuk memasukkan nama usaha kita atau nama bisnis kita ya. Nah, ayah bunda nanti silakan buat nama bisnisnya masing-masing atau nama perusahaannya masing-masing gitu ya. Misalnya tadi bisnis saya, perusahaan saya Bimbel Asik gitu ya. Bimbel Asik belum ada nih. Yang punya nama ini belum ada. Nah, jadi saya bisa pakai nih.
Ya, bimbel asik. Ini diklik saja gitu ya. Nah, ya. Jadi nama bisnisnya sudah ada nih. Ya, nama bisnisnya bimbel asik gitu ya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Ya. Pilih kategori yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Nah, kita pilih kategori apa nih bisnis kita. Nah, ini untuk kategori ini kita tidak bisa bikin sendiri. Jadi harus yang sudah tersedia. Ya, coba kita cek. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada petunjuknya nih. Ya, bagaimana cara memilih kategori. Nanti ayah bunda bisa baca sekalian ya. Langkah apa? Cara memilih kategori bisnis ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa kita tulis di sini misalnya pendidikan. Ya, kata kuncinya pendidikan. Ya, karena bimbel itu kan bisnis pendidikan. Ya, kata kuncinya pendidikan. Nah, ini kita bisa cari nih, ya, yang pas dengan pendidikan. Cuma kalau di sini bimbel kan nggak ada. Mungkin di sini saya bisa bikin institusi pendidikan. Ya, boleh konsultan, boleh institusi. Nah, ya. Jadi pilih kategori yang sudah tersedia, ya. Jadi kalau bikin kategori sendiri nih, misalnya saya mau bikin kategori sendiri nih, bimbingan belajar. Nanti dia nggak bisa nih, kalau nggak salah sih tidak bisa. Ya. Tuh, tidak bisa, karena tidak ada di kategori Google bimbingan belajar. Tapi kalau saya bikin institusi pendidikan, nah ada nih, ada ya, institusi pendidikan. Ya. Jadi nanti untuk memilih kategori, masukkan dulu kata kuncinya. Misalnya ayah bunda bisnisnya makanan, masukkan kata kunci makanan. Kalau bisnisnya peralatan, ya toko peralatan, masukkan saja peralatan gitu ya. Jadi pilih kata kuncinya, kemudian pilih kategorinya. Nah, kalau bikin kategori sendiri tidak bisa, jadi harus pakai kategori yang sudah ada gitu ya. Nah, kemudian apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Di sini pilihannya iya atau tidak. Kalau kita ingin si customer datang ke tempat kita, maka kita pilih ya. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak ingin customer datang ke tempat kita, jadi cukup dikirim aja barangnya. Ya, maka pilihnya tidak, ya. Nah, ini karena bimbel siswanya harus datang ke tempat saya, maka saya pilih ya. Jadi di sini ya, ayah bunda perlu perhatikan kalau sekiranya customer harus datang ke tempat kita, ke toko kita untuk beli barang atau beli layanan, maka pilih ya. Tapi kalau misalnya customer tidak perlu datang, cukup pilih tidak gitu ya. Tapi mostly kebanyakan bisnis customer-nya datang ya. Nah, kemudian pilih berikutnya. Nah, di mana alamatnya? Untuk alamat ini, pastikan alamatnya harus benar-benar akurat. Harus benar-benar tepat, harus benar-benar akurat dan lengkap. Karena kalau tidak lengkap, nanti kode verifikasinya tidak nyampe tuh ke alamat kita. Ya, kenapa harus lengkap? Karena Google akan mengirimkan kode verifikasi lewat pos atau lewat surat. Ya, jadi kalau misalnya alamatnya tidak lengkap atau alamatnya ini tidak tepat, nanti suratnya tidak nyampe. Ya, nah di sini negaranya pilih Indonesia. Ya, kemudian kita masukkan alamat. Ya, ya ada jalannya gitu ya. Misalnya saya tinggal di Jalan Perum Kartika Sejahtera, ya. Inkopat. Ya, kalau mau ditambahkan baris boleh, ya. Blok C2 nomor 16 RT 03 RW 05 ya. Tambahkan baris di sini misalnya Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, ya. Kotanya Bogor, ya. Provinsi, nah ini kita suruh milih nih, Jawa Barat. Kode pos jangan sampai tidak tahu. Jadi ayah bunda harus pastikan kode posnya tahu ya, kode pos wilayahnya masing-masing. Saya kode posnya 16320 ya, 16320 ya. Jadi pastikan alamatnya lengkap ya, jalan, komplek,
nomor rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, ya, provinsi dan kode pos, ya. Kalau misalnya sudah lengkap, ya, kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Nah, di manakah lokasi Anda? Nah, di sini kita diminta untuk menempatkan balon, ya, ini balon merah ini di titik yang sesuai dengan alamat kita, ya, di titik yang sesuai dengan alamat kita. Misalnya alamatnya di mana tadi ya? Tajur Halang, kayaknya di sini nih. Nah, ini perumahan Inkopat, ya. Kalau mau di zoom, ya, klik tombol plus. Kalau mau dikecilkan, klik tombol minus, ya. Nah. Oh, tempat saya ini, kalau tidak salah, ada di sini nih. Oke, di sini ya. Ya, kira-kira aja, ya. Kira-kira saja gitu ya. Nah, kira-kira saja ya. Yang penting ini seakurat mungkin, ya, seakurat mungkin, walaupun tidak 100% akurat, tapi seakurat mungkin, ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke langkah berikutnya. Nah, apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini, gitu ya? Karena kadang-kadang bisnis itu ada yang hanya melayani customer di sekitar tempat bisnis, ada yang jangkauannya seluruh kota, ada yang jangkauannya nasional, gitu ya. Misalnya kalau untuk bimbel saya, boleh juga nih saya melayani di luar lokasi saya, ya. Tapi kalaupun misalnya tidak, hanya untuk orang di sekitar saya, pilih saja tidak, gitu ya. Tapi kalau misalnya ya saya ingin customer saya tuh dari daerah lain juga ada, gitu ya. Nah, saya pilih ya, gitu ya, misalnya. Nah, kemudian kita disuruh milih nih daerah mana nih, kita mau customernya dari daerah mana aja. Boleh juga dari Depok, gitu ya, nah, misalnya, gitu ya. Boleh juga misalnya dari Bogor, gitu ya. Nah, pilih aja Bogor. Ini ada Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor City, ya boleh juga, ya. Nah, ya. Jadi saya tadi sudah tambahkan Depok dan Bogor, gitu ya. Nah, ini kalau mau pilih daerah-daerah ini juga boleh, ya. Tapi yang sudah saya masukkan Depok, Bogor, karena tempat saya ini dekat dengan Depok, dekat dengan Bogor, gitu ya. Kalau Jakarta Pusat kejauhan, gitu ya. Jadi orang kalau mau belajar dari Jakarta Pusat kejauhan, gitu ya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya. Ya. Nah, detail kontak apa yang ingin Anda tampilkan kepada pelanggan, ya. Misalnya ini masukkan nomor telepon kita nih, ya. Misalnya 0812 9244 8131, ya. Masukkan nomor telepon bisnis kita, ya. Nomor telepon pribadi juga boleh, tapi saran saya sih baiknya telepon bisnis dengan telepon pribadi dibedakan, gitu ya. Nah, apakah sudah punya website saat ini, ya? Nah, kalau sudah punya website, bisa ditulis nih URL websitenya, gitu ya. Tapi kalaupun misalnya tidak punya website dan pengen punya website, kita bisa pilih ini, buat situs gratis berdasarkan info Anda, ya. Kita pilih ini. Jadi nanti kita punya website dari Google. Jadi Google yang membuatkan website kita, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah punya website, pakai ini, pilih yang ini. Tinggal masukkan alamat websitenya. Kalau belum punya website, kita pilih yang ini, ya, buat situs gratis berdasarkan info Anda, gitu ya. Kemudian kita klik berikutnya. Terus dapatkan kabar terbaru. Nah, apakah kita ingin mendapatkan info terbaru dan rekomendasi untuk bisnis Anda di Google? Boleh pilih ya, boleh pilih tidak, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita butuh info-info, pilih saja ya, nggak masalah, ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ternyata sudah selesai, ya. Selesaikan dan kelola listingan ini, ya. Nah, Anda dapat mengelola bimbel asik di Google, ya. Bisa promosi, bisa melacak analisis bisnis, bisa menanggapi ulasan pelanggan, ya. Nah, sampai di sini prosesnya selesai, ya. Selesai membuat akun Google My Business, ya. Nah, oke, ya.
Nah, di sini ada pilih cara verifikasi. Nah, lokasi kita ini harus diverifikasi oleh Google ya, supaya nanti di Google Maps muncul tuh nama perusahaan kita, nama bisnis kita, ada balonnya gitu ya. Nah, supaya bisa muncul di Google Maps, maka harus diverifikasi oleh Google. Nah, cara memverifikasinya ini macam-macam ya, bisa lewat telepon atau SMS gitu ya, telepon atau SMS. Tapi yang paling umum adalah dengan pos ya, dengan pos. Kadang-kadang bisa lewat telepon atau SMS, tapi tidak selalu. Ini jarang-jarang nih. Kalau beruntung ya, kalau beruntung kita bisa pakai ini, metode ini. Tapi kalau misalnya kurang beruntung, biasanya dia akan mengirim verifikasi lewat telepon atau SMS gitu ya. Nah, misalnya saya pilih SMS aja gitu ya. Nah, nanti dia akan SMS tuh ya ke nomor saya. Ya, nanti dia akan SMS ke nomor saya. Ya, saya tinggal masukkan kodenya ya. Nah, di sini kodenya di SMS saya 277059 ya, verifikasi. Ya, kemudian kita verifikasi. Tapi ini nggak selalu ya, nggak selalu kita verifikasinya lewat SMS. Ini jarang-jarang nih kalau lagi beruntung ya. Kalau lagi beruntung kita bisa pakai SMS, tapi kalau lagi nggak beruntung kita biasanya dikirimin pos atau surat ya. Pos atau surat ya. Kemudian kita klik mulai ya. Nah, tambahkan layanan Anda. Nah, ini bolehlah ditambahkan TK gitu ya. Ya. Tambahkan layanan khusus. Nah, tidak ada nih ya. Tidak ada lah. Saya misalnya tidak ingin menambahkan apa-apa gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke sini ya. Beranda. Oke ya. Nah, kalau sudah nih kita klik mulai. Nah, di sini biasanya Google menawarkan iklan ya senilai 450.000 ya dengan memverifikasi bisnis Anda. Nah, ini iklan ini kalau mau diambil silakan, tapi kalau tidak ya kita pilih saja di sini lain kali. Jadi hati-hati ya. Jangan langsung diklik mulai gitu ya. Ya, ini berbayar soalnya ya, berbayar. Sehingga nanti nomor bisnis kita ada di halaman pertama paling asik paling atas gitu ya. Paling atas. Karena kita harus bayar, tapi ini jangan dibayar ya. Kalau misalnya kita nggak tertarik, kita pilih lain kali saja. Lain kali ya. Jadi hati-hati. Ya, ini ada iklan, suka ada iklan dari Google. Google menawarkan iklan atau domain tapi berbayar ya. Ini jangan diambil ya, pilih lain kali saja. Nah, ya di sini nih. Nah, ini jangan diabaikan saja nih ya. Ini iklan. Tapi kalau mau beriklan ya silakan ya. Kalau misalnya tidak mau, tidak masalah gitu ya. Kalau tidak mau tidak masalah. Nah, jadi sampai sini sudah selesai nih Google My Business kita gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan foto ya. Tambahkan foto. Nah, ini kita klik mengerti saja. Nah, di sini ada logo, ada sampul, ada video, ada interior ya. Untuk logo kita klik pilih foto ya. Nah, tadi kan kita sudah punya logo ya. Kita sudah punya logo. Tadi logonya ada di sini ya, di download. Nah, ini ya. Nah, ada di folder download. Ini kita tarik, tinggal kita seret ke sini. Nah. Oke, nah tinggal digeser-geser. Ya. Oke, kemudian pilih tetapkan logo. Ya. Nah, kita sudah punya logo. Sekarang kita tambahkan sampul ya, foto sampul. Pilih foto. Nah, tadi sampul kita pakai yang ini ya. Sampul. Nah, gitu ya. Nah, ini foto sampul ya. Nanti kalau misalnya ada foto interior atau eksterior tinggal ditambahkan saja ya. Kalau misalnya belum ada nggak usah ya. Oke, kemudian setelah kita tambahkan foto, kita tetapkan produk. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada menu produk ya. Ya. Nah, produk apa nih? Produk atau layanan apa yang kita jual nih kepada customer ya. Ini kita klik mulai.
ya. Nama produknya misalnya bimbel SMP, ya. Kategori produknya SMP, gitu ya. Harganya berapa nih? Misalnya harganya 75.000, ya. Nah, kita tambahkan nih deskripsinya, misalnya 4 kali, misalnya 4 pertemuan sepekan, ya, mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, gitu ya. Nah, kemudian tambahkan tombol apa nih, ya? Kalau misalnya mau ditambahkan pesan online atau beli atau selengkapnya dapatkan promo, silakan. Tapi kalaupun tidak, tidak usah, gitu ya. Kemudian klik simpan. Oh, fotonya belum nih. Ya, kita harus diminta memasukkan foto. Nah, untuk foto, ya, kalau misalnya kita tidak punya foto, kita bisa pakai foto-foto yang gratis yang ada di internet, ya. Nah, itu ada websitenya. Kalau saya sih biasanya pakai pexels.com. Saya ambil dari pexels.com. Jadi hati-hati nih, ayah bunda sekalian, kalau mengambil gambar di internet, jangan sembarangan ambil gambar gitu ya. Karena bisa jadi foto tersebut atau gambar tersebut ada hak ciptanya gitu ya. Biasanya kan kita kalau cari gambar di sini nih, di Google ya. Google, misalnya kita cari bimbel gitu ya. Nah, kita pilih gambar nih ya. Nah, hati-hati nih gambar-gambar ini jangan-jangan ada hak ciptanya. Begitu kita pakai, yang punya gambar tahu, kita bisa dituntut. Bahaya gitu ya. Bahaya. Kalau mau cari yang tidak ada hak ciptanya, kita mungkin bisa cari nih setelan ya. Biasanya di sini sih ada nih fitur. Nah, ini hak penggunaan. Ya, klik fitur hak penggunaan, lisensi Creative Commons. Nah, kalau yang Creative Commons ini boleh dipakai, ya gratis, ya, karena tidak ada hak ciptanya. Cuma terbatas gambarnya dikit, nggak banyak, dan belum tentu sesuai gitu ya. Nah, mendingan kita cari yang gratisan dan tidak ada hak ciptanya. Ya. Nah, biasanya ada nih di pexels.com atau boleh juga di pixabay.com. Ada juga nih, ya. Nah, ini foto-foto gratis yang bisa kita pakai ya, download. Boleh dipakai, boleh di-download gitu ya. Ya, tinggal kita masukkan kata kuncinya misalnya education atau school deh. School. Nah, school gitu ya. Nah, misalnya saya mau pakai gambar ini nih. Saya mau pakai gambar ini. Nah, ini boleh di-download nih. Download saya pakai ukuran misalnya yang small aja deh atau medium deh. Medium. Ya, di sini ukuran yang paling besar ukurannya 6.000 kali 4.000 pixel ya. Ukuran aslinya. Tapi kalau bisa kita pilih yang small atau medium saja. Kenapa? Supaya nanti pada saat di-upload ke website, ya website kita nggak lama gitu, loadingnya nggak lama gitu. Karena ukurannya nggak terlalu besar gitu ya. Karena kalau ukurannya terlalu besar, dia jadi lambat ya. Nah, kita pilih free download ya. Oke ya, gambarnya sudah terdownload ya. Nah, ini bisa kita masukkan nih, kita tarik saja ke sini. Lepas. Kok gini sih? Oh, enggak. Ini diklik dulu nih. Klik. Nah, kemudian ini baru kita tarik ke sini. Nah, ini dia ya. Oke ya, kemudian kita klik simpan. Nah, ya. Nah, kalau misalnya bisnisnya kuliner, nah nanti kategorinya bisa pilih makanan atau minuman gitu ya. Kemudian saya mau tambahkan produk nih, ya. Ya, nama produknya bimbel SMA, ya. IPS, misalnya gitu ya. Ya, kategorinya buat kategori baru nih. Karena ini produknya beda dengan yang ini ya. Kategori barunya SMA gitu ya. Harganya misalnya 100.000 gitu ya, 100.000. Tidak perlu pakai rupiah,
Tidak perlu dikasih titik, ya, tidak perlu dikasih titik, tidak perlu dikasih rupiah. Nanti dia akan itu sendiri, ya. Ini 4 kali pertemuan sepekan, mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya gitu ya, bahasa Inggris, matematika, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Gitu ya. Kemudian kita disuruh tambahkan foto nih, cuma kan kita belum punya foto. Nah, kita cari lagi nih di pexels.com. Ini kita close saja. Ya, ini juga kita close. Kita cari yang gambar anak SMA. Anak SMA. Nah, ini misalnya ini nih. Ini kayaknya anak SMA nih. Oke ya. Kemudian kita pilih yang medium saja, free download. Ya. Kemudian kita kembali ke sini, klik gambar ininya, klik, kemudian kita tarik. Gitu ya, bimbel SMA IPS. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, jadi kita punya 2 kategori nih, kategori SMP, kategori SMA. Nanti juga gitu, kalau misalnya Bunda bisnisnya toko serba ada nih, ada kategori pakaian, ada kategori peralatan rumah tangga, ada kategori apa gitu ya. Kalau yang bisnisnya kuliner, ada kategori makanan, ada kategori minuman gitu ya, ada kategori cemilan gitu ya, boleh gitu ya. Misalnya saya mau tambah lagi nih, tambah produk bimbel SMA IPA. Kategorinya IPA, kategorinya SMA ya. Harganya sama 100.000. Tidak perlu pakai rupiah, tidak perlu pakai titik, nanti dia akan otomatis gitu ya. Ini juga 4 kali sepekan, mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, matematika, minat gitu ya. Nah, cuma gambarnya belum ada nih. Saya cari lagi di pexels.com ya. Cari gambar anak SMA yang IPA. Misalnya yang ini nih. Yang SMA. Nah, ini misalnya. Ya, klik yang medium saja, free download. Ya, nanti dia akan terdownload. Nah, di sini ya. Kita kembali ke sini. Kita tarik fotonya ke sini. Oke. Kemudian klik simpan ya. Oke, nah kita sudah punya produk ya. Tadi juga sudah punya foto ya. Sudah punya foto, sudah punya produk. Nah, sekarang kita tinggal membuat website. Nah, di sini ada situs ya, situs. Nah, kemudian kita klik mulai. Nah, kita diminta untuk memilih tema di sini. Nah, ini temanya macam-macam nih. Ya, pilih aja tema yang paling pas. Misalnya saya mau pilih yang ini, Nuvo. Ya. Nah, itu ya. Nah, oke, kalau sudah kita klik tombol ini, tombol checklist. Ya. Nah, kita belum punya postingan nih. Postingan. Ya. Postingan mana ya? Jadi website kita seperti ini nih. Kalau mau dilihat, ini ada tombolnya lihat situs. Nah, ini nih. Ya, ini alamat website kita nih. bimbelstripasik.business.site gitu ya. Nah, ini gambar sampulnya, makanya kenapa tadi harus bikin gambar sampul gitu ya. Nah, kemudian ini galeri foto-fotonya, hubungi kami gitu ya. Ada kontak, ada alamat itu. Nah, ini sudah jadi nih. Websitenya sudah jadi ya. Ini. Ya. Oke, websitenya sebenarnya sudah jadi ya. Tinggal kita tambahkan postingan. Nah, ini postingan. Postingan ya.
Nah, ini ada tombolnya, cobalah sekarang gitu ya. Nah, kita mau bikin postingan tentang apa nih? Apakah tentang penawaran? Apakah informasi terbaru? Nah, di sini ya, informasi terbaru atau event acara atau tentang produk. Nah, atau tentang produk ya. Misalnya kita bikin penawaran ya. Penawaran misalnya pendaftaran bimbel SMP ya. Nah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 8. Ya, kalau mau ditambahkan jamnya boleh nih ya, tapi kalau tidak usah ya. Tambahkan detail selengkapnya ya. Detail penawaran ya. Misalnya gini, dibuka pendaftaran bimbel untuk siswa SMP kelas 7, 8 dan 9 ya. Nah, itu. Kemudian kalau mau di preview boleh ya, preview. Nah, tapi kalau misalnya mau langsung dipublikasikan atau kalau mau tambahkan foto juga boleh nih ya. Foto, biasanya fotonya nih foto flyer ya. Foto flyer. Tapi kalau misalnya tidak ada foto, kita ambil aja dari Pexels yang tadi tuh ya. Foto ya. Nah, misalnya ini ya. Tapi ini anak SD ya. Ya, ambil aja ini misalnya ya. Free download. Nanti dia akan terdownload, oke. Nah, oke, kalau mau tambahkan foto lain juga boleh, tapi kalau tidak ada bisa langsung kita publikasikan. Ya, publikasikan. Nah, ini dia ya. Nanti di website akan muncul. Nah, ini website kita nih, di refresh aja, di refresh. Ya. Nah, harusnya muncul nih postingannya. Nah, ini dapatkan penawaran. Ya, coba kita lihat. Oh, ini belum dibagikan. Postingan Anda ditayang di Google Bagi. Nah, kalau mau di-share, ini bisa di-share lewat Facebook atau Twitter gitu ya. Atau kalau mau lihat di Google, boleh juga. Nah, ini. Nah, itu ya. Ini karena tadi sudah terverifikasi, jadi langsung muncul nih di sini. Ya, langsung muncul di sini. Ya, karena sudah terverifikasi. Itu ya. Nah, ini kita close saja ya. Ini udah tadi ya. Tombol utama. Oke, foto nanti tinggal ditambahkan ya kalau ada foto-foto gitu ya. Jadi foto. Foto. Sampul tadi udah ada ya, logo juga sudah ada ya. Nah, karena sudah terverifikasi jadi kalau kita mau search di Google gitu ya. Misalnya search bimbel asik ya. Ya. Ini karena sudah ada yang punya gitu ya. Jadi karena kita baru bikin jadi belum bisa langsung muncul di halaman pertama gitu ya. Ya. Karena kita baru bikin jadi belum bisa muncul di halaman pertama. Ya. Nah itu makanya pentingnya digital marketing tuh ya. Setiap hari kita bikin postingan baru ya. Nih, setiap hari kita harus bikin postingan baru supaya nanti bertambah gitu ya. Nah, itu sekilas tentang Google My Business ya. Nah, kemarin banyak kendala bagaimana verifikasinya kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Mungkin ada ayah bunda semua yang sudah membuat Google My Business tapi kok verifikasinya belum sampai. Nanti ayah bunda akan dapat surat dari Google ya. Suratnya seperti ini. Nah, ini cuma karena warnanya putih gitu ya, nggak kelihatan. Nah, suratnya seperti ini. Ini saya matikan dulu ininya ya. Virtual background-nya supaya kelihatan. Sebentar. Oke ya.
Nah, ini suratnya seperti ini ya. Nah, ya suratnya seperti ini. Nanti di sini ada kode verifikasi yang harus kita masukkan ya. Nah, di sini sudah tercantum alamat penerima. Makanya pastikan pada saat kita membuat Google My Business, alamatnya harus tepat dan akurat gitu ya. Harus tepat dan akurat gitu. Supaya nanti suratnya nyampe. Nah, kalau dulu Google pakai Pos Indonesia, jadi suratnya nggak nyampe-nyampe tuh, atau lama nyampenya. Tapi sekarang dia pakai JNE, jadi pakai kurir yang berbayar gitu ya, kurir yang agak mahal gitu ya. Sehingga dipastikan insya Allah sih nyampe, kalau nggak waktu 4 hari atau 1 pekan nyampe. Kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata tidak sampai ya. Nah, ternyata tidak sampai. Sebentar ya. Nah, di sini ada petunjuknya nih. Kalau misalnya kita mengalami kendala, cuma karena saya di sini sudah terverifikasi gitu ya. Biasanya di sini ada ini verifikasikan bisnis Anda gitu ya. Coba saya pakai. Oh ini apa? Kalau misalnya tidak terverifikasi di sana ada pilihannya ya. Support my business. Sebentar. Support my business. Nah, kalau misalnya ayah bunda terkendala nih di Google My Business, ini ada situsnya namanya support.google.com/business. Nah, di sini nah nih dapatkan status verifikasi ya. Nah, di sini ada masalah nih, pemecahan masalah verifikasi ya. Nih kartu pos verifikasi hilang atau tidak ada gitu ya. Nah, nanti silakan ayah bunda masuk ke Google My Business ya, lalu bisa minta kode lain pada spanduk biru di sebelah atas layar ya. Cuma ini karena tadi sudah langsung terverifikasi, jadi saya tidak bisa mencontohkan gitu ya. Tidak bisa mencontohkan verifikasinya gitu. Nah, tapi moga-moga nanti ketika ayah bunda membuat Google My Business, verifikasinya dalam bentuk SMS atau telepon ya. Atau kalaupun misalnya tidak ada, pilih metode lain ya, pilih metode lain atau minta dikirimkan ulang. Ya, jadi bisa ya. Kalau misalnya bingung nih, ya bingung. Ya, kita bisa kontak si orang Google-nya di sini ya, hubungi kami ya. Hubungi kami. Nah, ini tinggal kita tulis masalahnya apa gitu ya, kemudian nanti kita konfirmasi. Atau bisa juga tanya di komunitas, ada komunitasnya juga nih. Ya, kita bisa tanya gitu ya. Nanti kita bisa lihat jawaban dari komunitas ya. Yang sudah pernah bikin Google My Business ya. Nah, ini kontak dari Google untuk memverifikasi bisnis ya. Ini bisa lewat email, bisa juga lewat telepon ya, bisa lewat email, bisa juga lewat telepon. Ya, atau kalau kita mau itu telepon aja. Kalau Indonesia kayaknya nggak ada nomornya. Ya, tidak ada nomornya. Ya. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Berarti kalau upload produk bisa lewat Google My Business? Bisa ya, bisa ya. Kalau mau upload gambar produknya bisa lewat Google My Business ya. Nah, ini sudah ada yang sudah dapat 3 verifikasi untuk 3 bisnis. Ini juga sudah bagus gitu ya. Tinggal setiap hari pastikan bikin postingan-postingan. Supaya nanti begitu orang cari bisnis kita nomor 1 langsung ketemu ya. Ya. Ini karena saya baru bikin
baru membuat Google My Business. Jadi kalau saya search di Google gitu ya, tadi bimbel asik misalnya. Ya, dia nggak langsung ketemu nih. Ya, karena yang sudah pakai kata kunci bimbel asik ini udah banyak banget. Tuh, ya udah banyak banget ya. Ini bimbel asik nih, ini bimbel asik nih. Ada yang sudah punya ininya, bimbel asik ya. Bimbel asik gitu ya. Kita ada di halaman nomor berapa ya? Nah, susah ketemunya karena belum familiar di Google gitu ya, baru bikin soalnya ya. Nah, karena kita baru bikin jadi nggak langsung ketemu gitu ya. Nggak langsung ketemu. Tapi kalau misalnya mau sebentar. Sebentar. Ini layanan nah, kalau misalnya kita terlalu sibuk nih, repot ya. Terlalu repot untuk ngurusin Google My Business kita ya. Sementara kan kita harus update setiap hari, update tiap hari. Nah, kita bisa tambah pengelola ya. Misalnya di sini pengelola utamanya saya nih, pemiliknya. Nah, saya bisa tambahkan orang lain gitu ya. Saya tambahkan orang lain, tinggal kita kirim emailnya saja misalnya. Nah, ini nih misalnya. Ya. Kemudian pilih perannya, dia sebagai apa? Pengelola gitu ya. Kemudian kita undang ya. Jadi kalau misalnya kita sibuk nggak sempat posting gitu ya, nah kita bisa minta orang lain yang menjadi asisten kita untuk memposting di Google My Business gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau yang sibuk-sibuk gitu ya, waduh nggak sempat posting gitu. Kita bisa minta kolaborasi dengan orang lain gitu ya, supaya kita bisa menjaga Google My Business kita ini tetap ada postingan gitu ya. Nah, kemudian untuk mengupload foto di Google My Business, apakah harus menunggu kode verifikasi dan sebagainya? Saya coba upload foto, tidak bisa. Bisa ya. Jadi tidak harus menunggu kode verifikasi. Untuk bikin posting kita tetap bisa. Jadi walaupun belum diverifikasi, kita tetap bisa membuat postingan. Hanya masalahnya karena belum diverifikasi, jadi bisnis kita nggak muncul tuh di Google Maps ya, atau di Google My Business. Coba kalau kita, sebentar saya share screen dulu ya. maps.google.com ya. Misalnya saya mau cari bimbel asik. Nah, kalau belum diverifikasi biasanya dia belum muncul di sini nih. Belum muncul di sini gitu ya. Nah, ini karena sudah banyak yang pakai nama bimbel sehingga susah nih ketemunya nih. Susah ketemunya ya. Nah, baiknya kita menggunakan kata kunci yang unik gitu ya, yang tidak banyak orang pakai. Ini karena saya pakai nama bimbel, jadi munculnya bimbel-bimbel yang lain ya. Nama saya tenggelam gitu ya, bimbel saya tenggelam. Kecuali kalau saya tiap hari rajin posting, setahun, 2 tahun, tiap hari konsisten, nanti dia bisa muncul nomor 1 di sini ya. Nomor 1 di sini. Ini karena sudah ada yang pakai gitu ya. Atau boleh lebih spesifik, misalnya bimbel asik Bogor. Nah, ternyata nggak ketemu juga nih. Atau langsung masukin aja Tajur Halang gitu ya. Nggak ketemu juga. Nah, jadi karena saya menggunakan kata kunci bimbel jadinya susah ketemu gitu ya. Nah, nanti untuk ayah bunda pastikan kalau membuat nama perusahaan, nama usaha, jangan membuat pakai nama yang sudah banyak dipakai orang gitu ya. Karena itu membuat nanti bisnis kita jadi susah ketemu di Google ya. Tapi kalau kita pakai nama yang lebih spesifik gitu ya, itu akan langsung ketemu gitu ya. Kalau pakai nama yang familiar, yang lebih lazim, umum gitu, seperti saya kan pakai nama bimbel gitu ya, sehingga susah karena udah banyak banget orang pakai nama bisnis tuh bimbel gitu ya. Nah gitu ya ayah bunda ya. Nah ini terkait dengan bisa diedit nggak? Bisa ya. Misalnya kita mau mengedit nama bimbel kita.
Sebentar saya screen share. Ya. Ya. Nah ini kalau mau mengedit informasi penting ya. Sebentar. Ya. Nah kalau ayah bunda mau ganti nama atau mau ganti info, silakan di sini di bagian info ya. Bagian info. Nah ini bisa kita ganti nih. Jangan pakai nama bimbel asik deh. Karena udah banyak orang pakai nama bimbel gitu ya. Kita pilih nama lain gitu ya. Nah ini tinggal diganti saja gitu ya. Tinggal diganti saja di sini. Di bagian info kita bisa ganti nama, bisa ganti kategori ya. Ya, kategorinya bisa kita ganti gitu ya. Bisa ganti alamat, area layanan bisa juga. Nah, ini yang belum kita tambahkan adalah jam buka. Ini jam bukanya jam berapa aja gitu ya. Jam bukanya jam berapa aja gitu ya. Nah, ini nama websitenya ada di sini. Ya, nama websitenya, alamat websitenya. Nah, ini ya. Ini bisa diganti di bagian info ya. Jadi jangan khawatir. Nah, bisnis Anda tanya di Google ya. Coba kita lihat penelusuran. Nah, ini nih bimbel asik nih. Ya. Nah, kalau mau lihat di Google ada di mana sih? Lihatnya di sini nih, di bagian info, lihat di penelusuran. Kalau mau lihat di Google Maps juga bisa nih, di sini nih Google Maps. Nah, ini nih. Nah, ini foto yang diambil dari satelit ya. Ini foto yang diambil dari satelit berdasarkan tadi titik balon yang kita masukkan. Cuma foto ini tidak 100% akurat ya. Tidak 100% akurat ya. Misalnya posisinya, wah ini kurang ke kiri sedikit nih. Kurang ke kiri sedikit. Ya ini bisa kita apa? Kita geser-geser nih di sini. Ya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi nggak selalu harus 100% akurat ya. Cuma kalau bisa akurat ya alhamdulillah gitu ya. Nah, ini kalau mau diganti di sini bisa nih ya. Tadi misalnya kan kurang ke kiri ya. Ini kita zoom aja dikit nih. Kurang ke kiri. Nah, coba gitu. Oke, terapkan. Coba kita lihat di Maps ya. Oh, masih di sini. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita geser biasanya sih dia nanti akan bergeser ya, cuma perlu waktu gitu ya. Nah, ini jadi mau diganti silakan bisa di sini gitu ya. Oke, kemudian itu ya terkait dengan Google My Business. Moga-moga nanti ayah bunda semua bisa bisa mempraktekannya sendiri ya. Nah, nanti insya Allah ada video rekamannya gitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke fanpage ya. Kita masuk ke fanpage. Apa itu yang disebut sebagai fanpage? Fanpage itu adalah layanan dari Facebook ya, layanan dari Facebook untuk kita membuat halaman bisnis. Nah, supaya kita bisa membuat fanpage, maka kita harus punya dulu akun pribadinya Facebook ya. Akun Facebook pribadi. Nah, ini seperti saya ini pakai akun pribadi. Jadi kalau tidak punya akun harus bikin akun dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya akun harus bikin akun dulu ya, menggunakan akun pribadi ya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya akun pribadi ya, kita tinggal masuk ke Facebook. Nah, ini misalnya halaman Facebook saya gitu ya. Ya. Halaman Facebook saya. Nah, kalau pakai laptop saya sarankan sih pakai laptop untuk membuat halaman baru gitu ya. Jangan pakai Facebook yang di Android karena itu agak susah gitu ya. Nah, di sini ada tombol plus nih, ada tombol plus coba kita lihat ya. Nah, ada tombol plus. Kita mau buat apa nih? Buat postingan atau buat cerita atau buat peristiwa penting atau buat halaman. Nah, kita pilih yang buat halaman ya. Kita buat halaman. Nah, ini dia ya. Nah, dibuat halaman ini di sini ada informasi halaman wajib diisi nih. Tadi kita isi dengan nama bimbel usaha kita ya. Misalnya bimbel asik ya.
kategori misalnya pendidikan. Oh, tapi nggak ada nih, ya. Kategorinya apa dong? Sekolah misalnya. Toko atau apa? Bukan bisnis. Tapi edukasi juga nggak ada ya. Sekolah aja deh, pilih sekolah aja gitu ya. Nah, kemudian keterangan ini boleh diberi, boleh juga tidak ya, boleh ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan 3 kategori nih, ya 3 kategori. Kursus mungkin ada nih kursus. Kursus nggak ada, ya sekolah aja lah ya. Kemudian keterangan, kita tambahkan keterangan misalnya bimbingan belajar untuk siswa SMP dan SMA, misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik buat halaman ya. Tinggal klik buka halaman. Nah, ini sudah ada notifikasinya. Bimbel asik sudah dibuat. Sekarang Anda bisa menambahkan gambar atau membuka halaman untuk menambahkan detail lainnya. Nah, gitu ya. Sudah jadi nih halaman kita ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan gambar profil dan gambar sampul. Tadi kita sudah buat ya gambar profilnya yang logo ya. Tambahkan foto profil. Tadi ada di download ya. Nah, ini foto logo saya ya. Klik. Nah, ini dia ya, foto logonya. Kemudian untuk gambar sampul ya, tadi mana nah ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, muncul ya. Muncul ya. Jadi logo sama gambar sampul sudah ada ya. Nah, kemudian tinggal kita bikin postingan nih ya. Tinggal kita, nah ini kita simpan dulu. Kita simpan gitu ya. Oke, nah sekarang halaman kita sudah jadi nih. Ya, halaman kita sudah jadi. Ya, kemudian tinggal kita membuat postingan ya, postingan. Oke, mana ya postingan? Nah, di sini nih, buat postingan. Ya. Saya dibuka pendaftaran bimbingan belajar untuk siswa SMP dan SMA. Gitu ya. Kemudian tambahkan foto. Nah, ini foto ya. Tadi untuk postingan kan kita tambahkan foto ini ya. Nah, ini dia. Ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik kirim. Nah, ini dia ya. Sudah jadi postingan kita. Nah, kemudian di sini lengkapi informasi halaman Anda. Nah, halaman kita ternyata informasinya belum lengkap nih. Yuk kita lengkapi dulu nih. Lengkapi halaman. Ya. Adakah nomor telepon? Oh, ada ya. Ini tinggal kita pilih aja nih, Indonesia. Nah, 62. Nomor teleponnya 0812-9244-8131 ya. Ya, kalau sudah simpan dan lanjutkan ya. Ada webnya nggak? Tadi kan ada ya, kita bikin waktu di Google My Business ya. Nih info. Mana ya halaman web kita? Nah, ini dia nih. Ini halaman web kita nih. Ini di copy aja nih. Sebentar. Di copy sampai sini. Sampai .site. Nah, ya. Ini .site. Di copy aja. Di copy, masukkan di sini. Nah, itu ya.
Simpan dan lanjutkan. Ada emailnya nggak? Sebaiknya pakai email bisnis gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh pakai email kita sendiri ya. Nah, kemudian simpan dan lanjutkan. Simpan dan lanjutkan. Jam kerjanya bagaimana nih? Nah, ini kita bikin jam kerja. Misalnya, Senin buka jam berapa nih? Misalnya, jam 15. Nah, misalnya gitu ya. Tutup jam 19 misalnya ya. Gitu ya. Nanti yang lain juga begitu nih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Tinggal tambahkan aja. Ya, simpan dan selesai. Ya. Nah, ini tadi sudah ada ya. Kontaknya ya, tadi nomor teleponnya 812-9244-8131 ya. Ini masukkan aja 62 Indonesia gitu ya. Emailnya ya, masukkan alamat email masing-masing gitu ya, alamat email bisnis. Tadi websitenya ya. Nah, lokasi nih ya, lokasinya jangan lupa. Jalan Perum Kartika Sejahtera Kopat. Ya, sebisa mungkin harus lengkap ya. Nah, RT-nya gitu ya, RW-nya, kemudian kelurahannya, kecamatannya jangan lupa. Nah, kotanya Bogor. Bogor ada juga di India. Ya, kode pos 16320 ya. Nah, ini enggak sebentar. Ini enggak muncul nih ininya, biarin aja lah ya. Area layanannya tadi ya. Misalnya Bogor, ini ya. Kita Bogor, Jawa Barat gitu ya. Lainnya kalau misalnya ada boleh silakan ya, tapi kalau misalnya tidak ada tidak masalah ya. Oke ya. Nah, ini sudah otomatis tersimpan ya. Kalau misalnya mau ditambahkan tagline-nya tadi, belajarnya asik, gurunya asik, tempatnya juga asik misalnya gitu ya. Nah, boleh ya. Ya. Nah, ini sudah tersimpan secara otomatis ya. Oke. Kemudian kita lihat pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan tadi ya. Pengaturan umum. Ya, tidak ada yang perlu diedit gitu ya. Nah, oke, kemudian kita kembali ke halaman. Nah, di sini kita harus membuat nama nih ya, nama pengguna ya. Coba kita bikin nama pengguna kita misalnya Bimbel Asik gitu ya. Cuma kok nggak bisa, oh kurang add-nya kali ya. Sebentar, apa udah ada yang pernah pakai? Nah, ini ada apa? Caranya gitu ya, cara menggunakan nama pengguna. Tidak tersedia, masukkan yang belum. Oh, ternyata sudah ada yang pakai. Ya, sudah ada yang pakai. Misalnya belajar asik, bisa nggak? Belum bisa nih ya. Kita harus cari nama yang khas, yang unik gitu ya. Supaya bisa dipakai. Ini kelihatannya sudah ada yang pakai. Ya, karena sudah ada yang pakai, jadi kita belum bisa pakai ya. Tapi pastikan nanti untuk membuat nama pengguna ini bikin nama yang
unik gitu ya. Nah, kemudian di sini tambahkan tombol, ya, tambahkan tombol. Tombol ini kalau dalam istilah marketing call to action. Setelah orang membuka halaman kita, apa yang kita harapkan dari si pembaca gitu ya. Oh, kita ingin dia kirim pesan WhatsApp nih, ya. Kirim pesan WhatsApp. Ya, tinggal kita masukkan nomor WhatsApp kita, ya, 62 812 924481. Nah, kirim kode. Nanti dia akan kirim kode ke WhatsApp kita, ya. Dia akan kirim kode ke WhatsApp kita, ya. Tinggal kita buka WhatsApp, ya. Nah, nanti Facebook kirim kode ke WhatsApp. Misalnya nih sudah nyampe nih kodenya nih. 08693. Konfirmasi. Kok salah ya? 08693. Oh. Padahal sudah benar nih. Konfirmasinya sudah benar, cuma kok ditolak ya. Coba tambahkan tombol. Kirim pesan. Ya, kirim kode lagi. Coba 41383. Kok salah ya? 41383. Padahal udah benar tadi. Sebentar, coba kita ya. Sekali lagi kita coba ya. 62. Apa harus pakai 0 ya? Satu 7153. Oh, nggak bisa juga. Ya udahlah. Ya harusnya bisa. Nanti dicoba aja lagi ya. Kalau misalnya nggak bisa, coba terus aja gitu ya. Ini memang kadang-kadang si Facebook suka error ya. Atau kita mau tambahkan tombol lain, misalnya daftar deh. Nah, ya daftar. Nah, kita harus bikin link pendaftarannya dulu nih. Kalau ada link pendaftarannya, nanti linknya bisa kita masukkan ke sini ya. Cuma karena saya belum bikin linknya, jadi tidak bisa kita masukkan ya. Nah, jadi pastikan nanti di Google di Google My Business kita posting, di Facebook fanpage kita juga posting ya. Nah, ini kalau mau di-sharing juga bisa ya, dibagikan. Ya, bagikan ke grup atau ke halaman lain gitu ya. Nah, ya ini sudah ada nomor-nomornya gitu ya. Nah, sebenarnya halaman kita sudah jadi ya. Sudah jadi deh gitu ya. Sehingga kita bisa posting-posting di sini ya. Coba kita cek alat penerbitan. Biasanya dia bisa cross posting, cross platform. Oke. Kalau mau beriklan kita juga bisa pasang iklan, tapi kalau nggak salah sih bayar ya, ada biayanya. Jadi mendingan kita tidak usah pasang iklan. Nah, ini ada notifikasi ya. Nah, gitu ya. Kalau mau kembali kita klik ini tombol rumah, ini kembali ke Facebook biasa kita. Nah, kalau kita mau melihat halaman kita ada di sini nih ya. Nah, ini halaman yang kita kelola. Nah, ini sini ya, ada bimbel asik. Atau lihat di sini juga bisa. Ya. Oh, di sini. Nah, ini nih, halaman kita nih. Nah, ini halaman bisnis kita sudah ada. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih, sudah berapa orang yang melihat halaman kita gitu ya. Atau ada yang interaksi atau yang kasih like ya supaya halaman atau tidak gitu ya.
Ini belum ada orang yang follow karena kita baru bikin gitu ya. Sebenarnya ada untuk undang. Oke. Nah, kalau kita mau share kepada orang lain, bisa nih kita bagikan gitu ya. Ya kita share, mau di-share kemana nih? Ya ke-share ke teman-teman kita gitu ya. Ya tinggal kita klik kirim ya. Nanti dia akan di-share di halaman di Facebook pribadi kita ya. Nanti sehingga orang bisa lihat ya halaman bisnis kita. Ya. Gampang ya. Jadi nggak terlalu susah, tinggal nanti setiap hari tantangannya adalah bagaimana kita buat postingan baru ya. Buat postingan baru ya. Buat postingan baru. Jadi setiap hari pastikan posting gitu ya, sehingga nanti bisnis kita lebih mudah ditemukan di Google gitu ya. Nah, kira-kira demikian untuk membuat fanpage. Jadi gampang, langkah-langkahnya gampang. Tinggal diikuti saja. Yang penting yang perlu disiapkan tadi logo sama gambar sampul ya. Kalau ayah bunda kesulitan mencari gambar, tadi ada situs yang bisa saya referensikan, ada pexels.com, ada Pixabay. Jadi itu semua gambarnya gratis. Ya boleh dipakai, di-download, dipasang di halaman internet kita bebas karena semuanya free royalty atau tidak ada hak ciptanya. Penciptanya ada, tapi oleh penciptanya sudah diikhlaskan, silakan dipakai gitu ya. Silakan dipakai gratis gitu ya. Kalau mau yang berbayar ada juga bagus-bagus, misalnya Shutterstock. Nah itu website penyedia gambar-gambar bagus-bagus tapi bayar, berbayar. Nah yang gratis tadi tuh Pexels sama Pixabay gitu ya. Nah silakan dimanfaatkan. Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Gitu ya, Bunda Yufi, monggo silakan. Baik, kita lihat chatnya coba. Semoga ada yang bertanya. Untuk download gambar gratis, mohon info lagi Pak, namanya apa saja katanya. Nah itu ya, saya sudah share ya. Kalau sudah punya logo sendiri, boleh dipasangkan Pak? Boleh sekali. Boleh sekali. Oke, boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apalagi nih? Pak, saya sudah buat, tapi kok ada yang berbayar ya gitu. Iya, betul. Memang ada yang berbayar. Tadi iklan, biasanya Google menawarkan iklan, tapi itu berbayar. Mendingan nggak usah diambil iklannya. Ya, oke. Pertanyaannya baru ini saja. Pertanyaan yang lain, oke. Baik. Pak Doni, kalau misalnya teman-teman ingin merevisi di My Google Business, tadi sudah bisa ya? Bisa. Jadi silakan penambahan konten gitu ya. Boleh. Silakan masuk ke halaman Google Business ya. Tadi alamatnya business.google.com. Nanti kemudian login. Kalau mau mengganti nama perusahaan, mengganti alamat, ada di bagian info ya. Ada di bagian info. Sebentar saya share lagi. Ya. Nah ini ya. Kalau mau mengganti alamat nama bisnis, adanya di sini ya. Kalau mau membuat postingan di sini ya, postingan. Ini ada menunya postingan. Nanti silakan diklik saja nih di sini. Diklik di sini, kita mau bikin postingan apa gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Tanya nih Pak Doni, alamat saya salah, saya edit kok nggak bisa katanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk posting di Facebook dan gambar sebaiknya posting berapa kali sehari dan jam berapa saja. Kemudian apabila kita sudah punya Facebook lembaga, ingin bikin halaman apa juga di Facebook tersebut. Kemudian kalau usahanya punya cabang di tempat lain, apakah buat lagi atau satu Google Business saja? Demikian, Pak Doni. Ya, jadi kalau misalnya sudah diganti nih alamatnya sudah diedit, sebentar saya share ya. Di Google My Business misalnya, nah ini info ya. Alamatnya sudah kita ganti ya. Tapi kok belum bisa-bisa. Nah, ini silakan ditunggu. Biasanya sih kita diminta untuk menunggu. Kayak misalnya ini nih, dalam peninjauan nih. Ya, lagi ditinjau oleh si Google.
Biasanya sih perubahan alamat itu 24 jam, ya biasanya 24 jam. Jadi tidak langsung begitu kita ganti alamat langsung berubah gitu, enggak. Biasanya Google perlu waktu untuk melakukan peninjauan gitu ya. Nah, kemudian waktu yang ideal berapa kali sehari dan jam berapa saja. Nah, biasanya kalau mau rajin sekali sih setiap hari usahakan satu postingan. Setiap hari satu postingan itu udah bagus banget ya. Atau minimal sepekan sekali ya, sepekan sekali. Itu juga sudah cukup bagus ya. Walaupun ada juga yang setiap hari dia bisa bikin 5 postingan. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar tuh ya dia biasanya meng-hire orang untuk bikin postingan-postingan ya. Istilahnya buzzer tuh ya. Istilahnya kalau di istilah media itu namanya buzzer gitu ya. Jadi tiap hari ada orang yang bikin postingan gitu ya sehingga rame gitu. Situsnya lebih mudah dicari orang gitu ya. Tapi kan kita tidak perlu seperti itu ya. Maksudnya yang wajar-wajar aja setiap hari juga cukup ya. Sehari sekali atau sepekan sekali itu juga sudah cukup ya. Tapi kalau bisa jangan ditinggal berbulan-bulan tidak ada postingan, nah itu yang bahaya. Nah, jadi sehari sekali cukup atau sepekan sekali itu juga sudah cukup. Nah, kemudian tadi apa lagi ya pertanyaannya? Kalau mau bikin bisnis yang sama tapi di lokasi berbeda, nah ini gimana caranya? Apakah bikin Google My Business baru atau tidak? Tidak perlu, kita bikin ini saja nih, kelola lokasi. Nah, di Google My Business ini di bagian bawah ini ada kelola lokasi, ya, kelola lokasi, ya. Nah, ini sudah ada satu lokasi, misalnya di Perum Kartika Sejahtera. Kita mau bikin di lokasi yang baru, kita tinggal tambahkan lokasi. Ya, tambahkan satu lokasi. Nah, ya, masukkan nama bisnisnya yang sama gitu ya. Nama bisnisnya sama, tinggal nanti lokasinya yang berbeda ya. Coba kita coba ya. Cuma saya lokasinya di mana lagi ya. Nah, ya gitu ya. Atau mau dikasih nama yang berbeda juga boleh ya. Nama yang beda gitu ya, boleh juga ya. Saya jadi belajar asik gitu ya. Oh, tapi sudah ada yang punya nih. Ya, nggak apa-apa lah. Yang ini belum ada nih. Oh, ini kan pakai Y, ini enggak. Nah, sama nih langkah-langkahnya sama. Langkah-langkahnya sama gitu ya. Institusi pendidikan. Ya, langkah-langkahnya sama ya. Nah, tinggal di sini alamatnya yang berbeda gitu ya. Alamatnya yang berbeda. Sehingga dalam satu Google My Business kita bisa mengelola dua bisnis sekaligus atau dua lokasi sekaligus gitu ya. Nah, jadi caranya tadi dikelola lokasi ini tambahkan lokasi baru gitu ya. Jadi kalau misalnya warungnya punya banyak cabang, tidak perlu bikin banyak Google My Business, cukup satu akun Google My Business, tapi di sini kita bisa menambahkan lokasi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada yang bertanya apa lagi ya? Ya, coba kita lihat tadi yang bertanya apakah bisa buat 2 account untuk Google Business, kalau beda produk, beda kategori bagaimana? Kemudian sebentar. Tadi apa ya? Kayaknya sudah dijawab semua nih sama Pak Doni. Ya, kalau beda produk, beda kategori boleh bikin akun yang baru lagi boleh. Silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau di satu akun juga bisa. Cuma caranya tadi tambahkan lokasi ya, tambahkan lokasi. Sehingga kita punya banyak bisnis tapi cukup satu akun saja bisa. Atau kalau setiap masing-masing bisnis pakai akun yang berbeda juga bisa kalau nggak repot. Khawatir jadi nantinya merepotkan gitu ya. Nah itu yang bahaya. Ini kalau alamat saya salah, saya edit kok tetap nggak bisa ini, kenapa ini Pak Doni? Iya itu, biasanya Google perlu waktu untuk menyesuaikan alamat. Perlu waktu, nanti ditunggu saja gitu ya. Biasanya sih gitu, jadi nggak begitu kita edit alamat, nggak bisa langsung berubah alamat kita. Biasanya dia perlu waktu untuk memverifikasi alamat baru atau meninjau lokasi yang baru gitu. Biasanya gitu dia perlu waktu, ya dia perlu waktu. Jadi tidak bisa langsung itu. Baik. Untuk semua materi sudah disampaikan ya Pak Doni? Iya, materi yang sampai pekan ke-8 sih sudah.
Bukan, maksud saya yang sekarang. Oh, yang Memang sudah ya. sekarang saya sih nanti saya coba itu ya share ya materinya ya. Saya sih sudah buat langkah demi langkahnya. Ada semacam Ya, modul ya. yang Facebook terutama ya, Facebook. Cuma kelihatannya Facebook Oh ini ya. ada versi terbaru sehingga modul saya kayaknya belum update tuh, masih pakai Facebook yang lama. Oh, baik, baik. Jadi Pak Doni, mungkin teman-teman juga sangat, kemarin kan kami mengobrol dengan Bang Lendo, berharap bahwa Pak Doni nanti sedikit membuatkan tutorial begitu. Ya, bisa. Ya, untuk Facebook yang tadi mungkin nanti karena Pak Doni ingin mengupdate dulu, boleh nanti disusulkan. Boleh. Jadi semua pengayaan hari ini sudah selesai ya, My Google Business, kemudian Facebook dan Fanpage sudah semua disampaikan oleh Pak Doni. Ya, ya basic-basicnya sudah, tinggal nanti tantangannya. Bagaimana kita setiap hari update postingan baru atau informasi terbaru gitu ya. Nah itu yang paling berat tuh itu tuh. Kalau hanya membuatnya itu mudah, Bunda Yufi ya. Bunda-bunda sekalian, kalau buatnya mudah, yang susah itu istiqomahnya tuh. Itu yang paling berat tuh. Istiqomahnya ya. Iya tuh. Baik, Pak Doni, ini ada pertanyaan, sudah 2 minggu katanya surat verifikasinya dari Google-nya belum datang. Oh iya, itu dilaporkan. Jadi nanti sebentar saya share ya. Kalau misalnya udah 2 minggu nih nggak datang-datang, di sini biasanya di bagian beranda ini ada bagian verifikasi. Jadi kalau misalnya lokasi kita belum diverifikasi, biasanya sih di sini ada kolom, ada satu menu verifikasi, ya verifikasi. Nah di verifikasi itu kita klik saja, ya. Sebentar. Google My Business gitu ya. Sebentar. Ini karena saya. Nah nanti suratnya seperti ini nih, suratnya seperti ini, ya. Sebentar. Belum dapat verifikasi. Coba sebentar kita lihat. Nah ini ya. Kok ini? Open. Sebentar. Nah ini ya. Kalau misalnya belum diverifikasi, ya biasanya di sini ada menunya nih, verifikasi lokasi, ya. Ya, verifikasi lokasi. Atau di sininya nih menunggu keputusan, verifikasi menunggu keputusan, ya. Nah, ini biasanya dikirimkan dalam waktu 4 hari sampai 1 pekan, ya. Kalau misalnya kok nggak nyampe-nyampe, ada kemungkinan alamat kita kurang tepat, ya. Alamat kita kurang tepat, ya. Atau memang dari Google-nya belum dikirim, atau tapi yang pasti sih dikirim. Setiap kita bikin Google My Business dikirim. Hanya saja pada saat proses pengirimannya itu yang kita tidak bisa pantau. Udah nyampe di mana itu kita tidak bisa pantau, gitu ya. Nah, kemudian kita di sini diminta memasukkan kode verifikasi. Kalau misalnya ternyata nggak nyampe-nyampe nih kode verifikasinya, ya pilih aja nih saya tidak memiliki kode, gitu ya. Ya, saya tidak memiliki kode, gitu ya. Nah, biasanya di sini ya. Nanti kan kalau misalnya kita klik masukkan kode verifikasi, tampilannya seperti ini nih, ya tampilannya seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada pilih metode lain, ya, pilih metode lain, ya. Nah, pilih metode lain, klik aja metode lain, ya. Siapa tahu nanti kita bisa dikirimkan via SMS atau telepon, ya, atau via email bisa juga, atau minta dikirimkan ulang, ya, bisa minta dikirimkan ulang. Jadi kalau misalnya udah 2 minggu nih nggak nyampe-nyampe, minta dikirimkan ulang, ya. Caranya bagaimana? Sebentar. Coba kirim ulang kode verifikasi Google My Business. Ya. Nah,
Nah, di sini ada bantuannya nih, ya. Ada bantuannya nih. Ada websitenya, ada tutorial-tutorial singkatnya, ya. Nah, coba kita lihat ini, ya. Nah, kita bisa minta verifikasi ulang, ya. Pilih bisnis dengan kartu pos tidak ada, ya. Ya, jadi pilih aja tadi yang itu tidak ada kode pos atau tidak ada kode verifikasi, ya. Nih, ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nanti pilih aja saya tidak memiliki kode, ya. Pilih yang saya tidak memiliki kode. Nah, gitu ya. Nanti dia akan kirimkan verifikasi via email atau telepon atau SMS. Biasanya begitu. Kalau telepon biasanya yang telepon orang bule tuh. Kayaknya orang bule Singapura. Saya pernah juga verifikasi lewat telepon. Ya, ngomong bukan orang Indonesia. Dia ngeja kodenya pakai bahasa Inggris gitu kalau nggak salah. Jadi tidak selalu kita verifikasinya lewat pos. Kalau lagi beruntung nih seperti yang tadi saya contohkan, kalau lagi beruntung bisa lewat SMS, tapi itu jarang terjadi. Kalau lagi beruntung aja gitu. Kan saya udah bikin berapa kali tuh Google My Business berapa kali gitu ya. Kalau Pak Marzizal itu bisa udah ratusan kali bikin Google My Business gitu. Tapi nggak selalu dapat yang SMS. Kadang-kadang kita bisa verifikasi lewat SMS, tapi itu jarang. Kalau lagi beruntung aja. Kalau lagi beruntung. Tapi biasanya via kartu pos. Ya, gitu. Ada juga yang sampai sekarang belum nyampe-nyampe juga ada. Ada. Jadi itu udah biasa lah, udah lazim. Tinggal kita minta kode minta dikirimkan ulang gitu ya. Minta kirimkan ulang atau minta ganti metode, bisa lewat telepon atau lewat SMS ya. Atau lewat email ya. Kalau saya sih belum pernah tuh lewat email, belum pernah berhasil gitu. Kalau telepon sama SMS sudah pernah. Ya, tapi yang paling sering pakai ini kartu pos lewat ini surat itu yang paling sering gitu ya. Gitu. Gitu Bunda, silakan. Baik, teman-teman coba kita cek lagi apakah masih ada pertanyaan. Oke, bila baru bergabung di grup Teacherpreneur, di mana bisa mengakses materi. Di grup sudah ada materinya, ya, sudah dikirim oleh Pak Doni. Teman-teman jangan lupa melakukan absensi ya. Menuliskan nama lengkap, kemudian berasal dari mana, dan katakan hadir di situ. Oke, kelihatannya saya share di GMB, maksudnya ke akun yang saya untuk sekolah. Bagaimana caranya biar ke akun pribadi? Oke. Gimana tadi? Kalau untuk sekolah dan pribadi, saya share dari GMB, masuknya ke akun yang saya untuk sekolah. Bagaimana caranya biar ke akun pribadi? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Doni. Kalau untuk sekolah dan pribadi, saya share dari GMB. Masuknya ke akun yang saya untuk sekolah. Oh, berarti Bunda harus bikin GMB untuk yang akun pribadi. Pakai akun Google yang pribadi gitu ya. Bikin pakai yang akun Google pribadi sehingga nanti bisa share juga. Atau boleh juga begini ya. Misalnya, sebentar saya izin share screen ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita punya Google My Business untuk sekolah nih. Untuk sekolah, pakai akun sekolah, ya alamat emailnya sekolah. Nah, gimana caranya kita akun pribadi bisa mengelola Google My Business-nya sekolah? Nah, di sini kita tambahkan nih pengguna. Ada menunya nih pengguna, ya. Nah, pemilik utamanya misalnya sekolah, ya. Nah, nanti kita bisa juga meminta sekolah, tambahkan saya dong sebagai pengelola supaya dari akun pribadi saya juga bisa posting, bisa mengupdate gitu. Nah, jadi di sini tambahkan saja pengguna ya. Nih, di sini di Google My Business sebelah kiri ada fitur pengguna. Nah, tambahkan pengguna ya. Misalnya di sekolah itu ada 3 orang yang rajin posting tiap hari di Facebook, di Instagram gitu ya. Kita mintain tolong aja, mau nggak kamu posting di Google My Business-nya sekolah? Nanti saya tambahkan sebagai pengelola gitu ya. Tambahkan pengguna, nanti tinggal masukkan alamat emailnya dia. Pilih nih dia sebagai pengelola atau pengelola lokasi gitu ya. Atau kalau misalnya kita pindah sekolah, saya udah nggak di sekolah ini lagi, ya
Ganti pemilik juga bisa gitu ya. Kepemilikan Google ini kita alihkan ke orang lain itu juga bisa ya. Misalnya kepala sekolahnya resign gitu ya. Sementara pemilik akun Google My Business-nya dia tuh. Nah, kita bisa minta dia alihkan kepemilikannya ke yang lain gitu ya. Bisa ya. Ya, misalnya saya mau alihkan nih. Ini saya pemilik utama nih. Nah, ini saya ya, saya mau kealihkan yang lain nih. Misalnya kok malah ini. Nah, ini pengguna ya. Nah, pemilik, saya mau alihkan pemiliknya jadi ini nih, si ini nih, ya. Ini kita undang, ya. Nah, diundang sebagai pemilik. Nanti kalau misalnya saya oke gitu ya, pemiliknya bukan yang ini lagi nih, jadi saya gitu ya. Gitu. Bisa seperti itu, ya. Nah, jadi caranya tambah pengguna, gitu ya, Bun ya. Gitu ya, Bunda ya. Baik, Pak Doni. Teman-teman, coba kita cek lagi nih. Kayaknya masih banyak chat. Kalau chat masih banyak nih. Oke, ini yang hadir. Nanti ada yang bertanya, Pak tolong review GMB saya. Mungkin nanti di ya itu aja ya, di grup ya. Di grup Teacherpreneur ya. Boleh. Di grup ya, di grup Telegram boleh. Kelihatannya sudah cukup, Pak Doni ya? Ya, boleh. Ada lagi? Ya, kita akan ketemu lagi, Bapak Ibu, teman-teman semua Laskar PAUD, Laskar Himpau di seluruh Indonesia. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi bagaimana cara membuat company profile untuk perusahaan kita. Ya. Terima kasih Pak Doni sudah berkenan memberikan pengayaannya untuk kita, pendampingannya. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung, nanti boleh di grup Telegram. Karena alhamdulillah Pak Doni sangat responsif, sangat mendukung kita, gitu ya. Saya rasa cukup, waktunya sudah pukul 10:42. Kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Karena kita telah menyelesaikan sesi pertama pengayaan untuk PAUD Berdikari ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa absensinya lagi sekali lagi. Dan nanti insya Allah Pak Doni akan men-share materi-materi yang telah disampaikan, juga ada beberapa tutorial. Ya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yufi, ayah bunda sekalian. Terima kasih banyak ya. Luar biasa sekali. Moga-moga kita ketemu lagi ya pekan depan ya. Jangan lupa setiap hari Selasa jam 9 ya, insya Allah. Baik, jam 9 sampai jam 11. Baik. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih teman-teman. Saya undur pamit. Baik. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.